ya pada pertandingan semalam itu menjadi pukulan tentunya buat kita, tetapi tetap harus semangat menghadapi laga berikut. Belum tertutup peluang, ya walaupun terasa berat karena lawan terakhir kita pada tanggal 12 nanti adalah Jepang U17 yang sudah lolos, dan karena Jepang sudah mengantongi 2 kemenangan, ya menang melawan Qatar 3-1 dan menang melawan Cina bersamaan dengan ketika Indonesia kalah lawan Qatar dengan 0-2. Jepang 6 poin saat ini, ya sudah memasukkan 5 dan kemasukan 2. Kita kalah dari Qatar ya setelah menang 1-0 lawan Cina. Artinya dengan 2-0 ini kita memasukkan 1, kemasukan 2. Menjadi berat buat kita karena lawan terakhir itu yang saya bilang Jepang ya, kecuali kita menuntut harus bisa menang. Hasilnya kalau bisa lolos mesti menang melawan Jepang. Ya, seberat apapun laga yang akan dihadapi oleh tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto, tapi kita harus tetap semangat, optimis menghadapi laga selanjutnya ya, dengan harapan tentunya melihat hasil dari Qatar lawan Cina pertandingan terakhir. Karena kalau Cina bisa tahan imbang atau Cina tidak mau pulang dengan mengantongi 3 kekalahan beruntun di grup B ini, ya Cina pasti akan berusaha untuk bisa menang atau bermain dengan imbang. Tapi kalau Qatar mengalahkan Cina dan Indonesia mengalahkan Jepang, itu nanti akan ada hitung-hitungannya dari segi selisih gol dan head to head, karena bisa ini membuat kita bisa lolos karena Jepang mengalahkan Qatar mengalahkan kita dan kita mengalahkan Jepang. Kalau kita bisa menang melawan Jepang, ya kan? Ya semoga Jepang bisa bermain karena sudah aman, menjaga semua pemain-pemain terbaik mereka untuk tidak cedera, bermain dengan misalnya tim lapis keduanya, banyak pemain-pemain cadangan. Tapi itu pun berat, bukan berarti mereka tampil dengan tim kedua kita bisa memenangkan pertandingan. Ya itu perlu fokus buat semua pemain kita karena Jepang tetap kuat di segala level mereka, ya baik dari senior sampai di timnas untuk U17 mereka. Ya itu sudah menjadi fakta kenyataan bahwa pembinaan mereka yang berjalan dengan baik. Tentunya berbeda dengan pembinaan kita untuk usia muda di Indonesia yang memang belum ada kompetisi yang teratur, dan ini menjadi tantangan buat federasi ya PSSI untuk menggulirkan kompetisi secara kontinu ya dari tahun ke tahun, karena Piala Dunia di depan mata untuk U17 itu di mana kita 2 kali ikut, itu tiap tahun bermain di Qatar. Nah sekarang kan Piala Asia ini kalau yang juara dan runner up group langsung lolos dan ikut Piala Dunia. Nah menjadi tantangan buat kita. Kalau mau ikut Piala Dunia ya harus bisa mengalahkan Jepang, walaupun saya bilang tadi dengan sangat sulit, berat ya, tapi harus kita melakukan itu ya kalau masih menginginkan. Tapi kalau kalah ya out. Kemudian kita bisa melihat Qatar bisa bermain imbang atau Qatar bisa menang melawan Cina dan kita kalah melawan Jepang, ya berakhir sudah perjuangan kita di pentas Piala Asia U17. Nah kemarin sebenarnya peluang kita untuk menang terbuka, terutama di babak pertama. Ada banyak peluang yang tercipta, tapi lagi-lagi masalah yang dihadapi oleh timnas U17 kita adalah finishing touch kita, penyelesaian akhir yang sangat kurang. Kita dapat hadiah penalti, ya ada handsball pemain-pemain Qatar. Nah sayang ketika Matthew Baker maju sebagai algojo tidak menyelesaikan. Kalau ini masuk misalnya, ya tidak bisa digagalkan oleh penjaga gawang lawan, tentunya permainan akan berubah, ya. Situasi kondisi akan berubah di lapangan. Tapi ketika kita gagal tentunya akan memukul juga ya buat pemain-pemain lainnya, walaupun mereka coba untuk berusaha menenangkan diri, tetapi ini kesempatan, peluang buat pemain-pemain U17 kita untuk bisa unggul dan bisa ya lebih bersemangat lagi tentunya, termotivasi untuk bisa maju ke babak selanjutnya dan bisa memenangkan pertandingan. Karena di babak pertama kan 0-0. Walaupun mungkin ada 2-3 peluang terbaik yang kita dapatkan, tapi itu kurang tenang, penyelesaian akhir yang tidak mantap, ya tidak klinis ya bagi kita. Di babak kedua juga ya, di saat kita ingin coba untuk bisa mencetak gol, tapi kita lihat bahwa kehilangan fokus itu yang penting. Ya, tidak harus bahwa kita itu misalnya dengan disiplin yang kuat itu tidak menjadi jaminan juga ya dalam menjaga daerah dan pemain lawan, tapi fokus sepanjang pertandingan. Nah, ini yang hilang saya pikir di babak kedua ya, untuk pemain-pemain kita ketika hilang bola, balik ke posisi agak sulit untuk transisi permainan dari menyerang ke bertahan. Ini direbut oleh pemain-pemain Qatar U17 dan mereka bisa mencetak gol. 2 gol yang sebenarnya sangat disayangkan, termasuk pelatih Coach Kurniawan melihat bahwa ini memang masalah kita tidak fokus ya dalam pertandingan dengan transisi yang dianggap agak buruk untuk pemain-pemain kita.
semoga ada evaluasi di sini menjadi pelajaran penting dengan kekalahan dari Qatar U17 untuk menghadapi laga selanjutnya. Ya, tetap tidak boleh kendur semangatnya dong. Walaupun di depan itu ada Jepang, ya. Tapi tetap dengan kita punya motivasi harus menang 3 poin, itu harus diwujudkan dalam pertandingan ke depan. Jadi sekali lagi peluang belum tertutup. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang U17 kita.